Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Komaria dari kelompok 4 Prodi Tasawuf Psikoterapi. Nama saya Ulan Haryati, saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 3. Perkenalkan, nama saya Mukaroma, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya Julius Kaurvoljana, NPM 1931100084. Saya ada Alvira Yuniar, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3. Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi klinis. Sebelumnya, teman-teman tahu apa itu psikologi klinis? Nah, jadi psikologi klinis itu adalah cabang dari ilmu psikologi yang memiliki pengertian suatu bidang ilmu psikologi yang bertujuan untuk memahami, mencegah, mengurangi ketidakmampuan, gangguan, ketidaknyamanan yang dapat menimbulkan masalah psikologis pada penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Serta dapat diartikan juga sebagai bidang ilmu psikologi yang membahas dan mempelajari kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan pada manusia dan tidak membedakan apakah dia abnormal atau subnormal. Nah, jadi psikologi klinis ini sangat penting karena dia dapat memahami pribadi seseorang serta dapat membantu seseorang ketika keluar dari masalah atau gangguan yang dialaminya. Ketika seseorang pada masa perkembangan atau pertumbuhan, pasti kita mengalami gangguan atau permasalahan, bukan? Nah, dari situ, psikologi klinis akan membantu seseorang untuk keluar dari masalah tersebut, atau setidaknya dia bisa mengurangi ketidakmampuan seseorang tersebut untuk dapat memahami masalah yang dialaminya. Nah, kemudian psikologi klinis itu dapat bekerja di bidang apa saja sih? Nah, jadi psikologi klinis tidak hanya bekerja di rumah sakit atau klinik kesehatan, tapi psikologi klinis juga dapat menjadi pelayanan di setting sekolah, kesehatan mental individu, kesehatan masyarakat, kesehatan industri, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia dapat membantu seseorang untuk mengetahui penyebab masalahnya dan dapat mengeluarkan dari masalah tersebut. Jadi tidak hanya bekerja di rumah sakit atau klinik kesehatan saja, teman-teman, tapi psikologi klinis juga dapat memberikan kesehatan kepada mental seseorang atau kesehatan masyarakat, kesehatan industri, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ciri atau sifat yang terdapat pada psikologi klinis. Yaitu yang pertama, memiliki orientasi ilmiah profesional. Yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya ciri berupa penggunaan akidah psikologi dan metode ilmu dalam pemberian bantuan terhadap individu yang menderita masalah-masalah psikologis melalui intervensi dan evaluasi psikologis. Yang kedua, menampilkan kompetensi psikolog, karena psikologi klinis terlatih di dalam menggunakan petunjuk dan pengetahuan psikologi dalam kerja profesionalnya. Yang ketiga, menampilkan kompetensi klinikus, karena berusaha mengerti orang lain dalam kompleksitas alamiah dan transformasi adaptasi secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu bersifat ilmiah, karena penggunaan metode ilmiah untuk mencapai presisi dan objektivitas untuk setiap individu yang ditanganinya. Yang selanjutnya yaitu profesional, karena dalam hal ini lebih menyumbangkan pelayanan kemanusiaan yang penting bagi individual, komunitas, dan kelompok sosial untuk memecahkan masalah psikososial dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Itulah tadi beberapa ciri atau sifat yang terdapat pada psikologi klinis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi psikologis klinis. Yang pertama, dapat mengetahui karakteristik seseorang. Yang kedua, mendapat sebuah ilmu yang baru, salah satunya berkaitan dengan amnesia dan juga karakteristik yang dimilikinya. Yang ketiga, mengetahui lebih dalam
mengetahui lebih dalam kebiasaan seseorang. Yang keempat, memiliki manfaat dalam persiapan konseling. Yang kelima, membantu dalam proses mediasi. Yang keenam, menemukan sebuah masalah. Yang ketujuh, dapat mengukur kemampuan. Yang kedelapan, nilai motivasi yang tinggi. Sedikit membahas tentang ruang lingkup psikologi klinis. Jadi, psikologi klinis ini memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama, penelitian. Penelitian dalam psikologi klinis memiliki tujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori dalam praktek, memahami keunikan perilaku, perasaan, dan pikiran individu atau klien. Sebagai contoh, melakukan penelitian untuk dapat meramalkan kerentaan individu atau klien terhadap serangan depresi dengan metode penerapan penelitian yang sesuai. Yang kedua, ada asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dirinya yang digunakan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dalam proses selanjutnya. Nah, menurut Bernstein dan Netzel, ada 4 komponen dalam proses asesmen psikologi klinis. Yang pertama ada perencanaan proses pengumpulan data. Yang kedua ada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan tes. Yang ketiga ada pengolahan data dan pembentukan hipotesis. Yang keempat ada mengomunikasikan data asesmen. Nah, yang ruang lingkup psikologi klinis yang terakhir itu ada intervensi. Intervensi secara umum adalah upaya untuk mengubah perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang yang meliputi penggunaan prinsip-prinsip psikologi untuk menolong orang yang mengalami masalah-masalah dan mengembangkan kehidupannya yang memuaskan. Cukup sekian dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari psikologi klinis di era pandemi COVID-19. Contoh kasus yang kerap terjadi di Indonesia yang disebabkan pandemi COVID-19 adalah depresi. Depresi adalah contoh kasus yang terkait dengan psikologi klinis. Kenapa sih depresi itu bisa terjadi di tengah keadaan pandemi COVID-19? Nah, banyak sekali faktor yang menyebabkan depresi itu terjadi. Sekarang saya akan mengangkat sebuah masalah yang paling banyak terjadi, yaitu faktor dari pekerja yang di PHK akibat pandemi COVID-19. Dengan banyak pekerja yang di PHK akibat COVID-19, banyaknya pekerja yang menganggur, tingkat depresi semakin tinggi. Karena beberapa pekerja yang tidak bisa mencari pekerjaan, tidak bisa beradaptasi dengan suasana yang baru, yang membuat dia merasa frustasi akan sebuah kehidupan, padahal nyatanya bukan hanya dia yang merasakan, tetapi banyak orang lain pun yang merasakannya. Untuk itu, jangan fokus pada yang dilakukan dan jangan fokus dengan keterpurukan karena ini bukan akhir dunia. Dan contoh kasus yang kedua adalah tentang daring. Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak pekerja atau mahasiswa yang harus kerja atau kuliah dari rumah. Dengan diterapkannya sistem daring ini, mereka harus bisa beradaptasi. Jika mereka tidak bisa, maka akan menimbulkan tingkat stres. Terutama saya yang mengalami gangguan perubahan dalam diri saya semenjak diterapkannya sistem daring. Secara psikologis mempengaruhi kejiwaan mahasiswa karena perubahan sistem pembelajaran yang menyebabkan manual menjadi sistem yang daring. Ketidaksiapan diri ini siswa mau tidak mau mengikutinya. Hal ini terutama saya harus mampu untuk beradaptasi menghadapi kebiasaan baru
yang mungkin akan menimbulkan stres. Seolah-olah tubuh dibuat sedang menghadapi ancaman selalu siap siaga. Pembelajaran daring ini pun membutuhkan biaya untuk membeli paket, mencari referensi dan tugas, tidak terikat waktu sehingga harus siap siaga untuk menjalani sistem daring tersebut. Nah, mungkin cukup hanya 2 kasus ini yang bisa saya pahami tentang psikologi yang berkaitan dengan psikologi klinis. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.